Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau yang bernama Ken Arok? Hamba, Tuan Putri. Hamba yang bernama Ken Arok. Dan kau pimpinan pemberontak itu? Hamba yang memimpin pasukan untuk menyerang Kediri. Karena merindukan lahirnya sebuah tatanan baru. Tatanan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi. Hamba tidak keberatan jika Tuan Putri mengatakan hamba adalah pimpinan pemberontak. Oh, kau yang telah berhasil memenangkan peperangan yang terjadi, Ken Arok. Kau yang sekarang menentukan nasib Kediri sekarang. Kau pula yang menentukan mati dan hidup suamiku, Baginda Kertajaya. Baginda masih hidup, Tuan Putri. Karena ada hal yang harus dikerjakan oleh Baginda esok pagi di alun-alun. Pada saat itu, Baginda akan mengumumkan kekalahan Kediri di hadapan segenap kaula Kediri. Kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada hamba, Raja yang baru. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dalam seri ke-619 ini dengan para pemain Billy Burhan sebagai Panangger, Nanang sebagai Diposari, Pegis Paliama sebagai Pandan Aking, Haris Tiono sebagai Pandewikan, Reni sebagai Woro Prihatin, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pertanyaan yang dilontarkan Diposari itu membuat Ki Pandewikan kebingungan. Namun sebuah alasan yang sangat tepat telah disiapkan oleh Sekar Kedaton atas pertanyaan Senopati Diposari itu.
Senopati Diposari mengangguk-anggukan kepala, bertanda sedang mencerna apa yang akan disampaikan oleh Sekar Kedaton. Senopati Panengger memilih untuk diam membisu, sedangkan tuan rumah Ki Pandan Aking semakin bengong terlongong-longong, diguncang oleh pertanyaan yang munculnya mendadak tentang siapa Pandewikan dan Woro Prihatin itu. Apakah Singasari tertutup bagi orang-orang sepertiku ini, Kisanak Senopati? Tentu tidak, tuanku. Jika tuanku melakukannya dengan terbuka. Yang tuanku lakukan adalah mengunjungi Singasari dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Apakah aku diperkenankan menjawab, Ayah? Apakah aku diizinkan untuk menjawabnya, Kisanak Senopati? Silakan, Tuan Putri. Akan tetapi, sebelumnya, aku ingin mengenal Kisanak. Siapakah nama Kisanak? Hamba Diposari, Tuan Putri. Dan tentunya Tuan Putri serta tuanku telah mengetahui bahwa yang berada di samping hamba ini adalah Senopati Panengger. Baiklah, Kisanak Senopati. Aku akan mewakili ayahku untuk menjawab pertanyaan Kisanak Senopati itu. Kami berada di Singasari tidak bermaksud buruk, semata-mata karena dorongan rasa penasaran. Seperti apa Singasari itu? Ya, kami ingin melihat-lihat dari dekat. Hanya itu yang kami lakukan. Selebihnya, kami tidak berbuat apa-apa. Jika kami melakukan dengan diam-diam, kami merasa cara itu yang bisa kami pergunakan. Kami mungkin tentu tidak menggunakan cara dengan berterus terang. Kisanak sendiri tentu bisa membayangkan betapa kami bahkan akan menjadi tontonan. Ya, bahkan mungkin segenap rakyat di kota raja ini akan menyoraki kami. Bukankah demikian? Benarkah itu alasan yang sebenarnya, Tuan Putri? Kisanak Senopati Diposari meragukan kata-kataku? Tentu tidak, Tuan Putri. Bahwa alasan yang Tuan Putri kemukakan, Tuan Putri dan tuanku tidak mungkin melihat-lihat keadaan kota raja dengan berterus terang adalah sangat masuk akal. Namun tentunya, ada hal lain yang belum Tuan Putri ungkapkan. Misalnya, apakah tujuan berikutnya setelah tuanku dan Tuan Putri mengetahui keadaan Singasari? Kami tidak menyembunyikan tujuan apapun, Kisanak Senopati. Yang mendorong kami untuk melihat Singasari dari dekat adalah rasa ingin tahu, benarkah Singasari yang banyak diperbincangkan orang itu maju sedemikian pesatnya hingga melampaui batas Kediri? Hamba, Tuan Putri. Hamba lebih senang keterbukaan. Apakah kehadiran tuanku dan Tuan Putri di Singasari terkandung maksud dan sebuah keinginan untuk melihat peluang dan kemungkinan untuk membangkitkan kembali kebesaran kerajaan Kediri yang telah tumbang itu? Pertanyaan itu benar-benar tidak diduga-duga sebelumnya oleh Woro Prihatin atau Sekar Kedaton Kediri. Gadis cantik yang membuat jantung Senopati Panengger berdebar-debar itu jadi terdiam. Rona wajahnya membias merah. Senopati Diposari mengalihkan pandangan matanya pada Kertajaya. Ki Pandewikan nampak tersenyum penuh kearifan. Ki Pandan Aking yang memiliki rumah jadi kebingungan. Lelaki tua itu berdiri bersandar pada Saka. Tangan kanannya memeluk erat Saka itu, seolah takut kalau sampai terjatuh. Ampun, tuanku. Mohon tuanku berkenan menjawabnya. Iya, baiklah Kisanak. Aku akan menjawabnya. Sebagai pihak yang kalah, mungkin aku mengalami kesulitan untuk menerima kekalahan itu, Kisanak Senopati Diposari. Kekalahan itu bagaikan mimpi buruk yang membayangi waktuku setiap saat, bukan hanya di saat tidur.
Siapa yang tidak terguncang jiwanya mengalami peristiwa yang paling dahsyat atau paling luar biasa itu? Sebuah peristiwa yang besar, yang barangkali akan terus diperbincangkan oleh siapapun, oleh anak cucu, juga oleh umat manusia di masa mendatang, bertahun-tahun sebelum sekarang ini, bahkan mungkin beratus-ratus tahun yang akan datang. Sebuah peristiwa yang akan dicatat oleh sejarah. Sulit menerima kenyataan itu, Kisanak Senopati. Akan tetapi, yang sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Yang aku alami, aku harus merasakan bagaikan benturan perasaan untuk menerima kenyataan itu dengan ikhlas. Yang sulit itu telah aku dapatkan. Aku telah ikhlas menerima kehadiran Singasari. Apapun nama negara itu, apakah Kediri atau Singasari, siapapun yang menjadi raja, bukan soal yang penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara itu bisa menyelenggarakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Janganlah Kisanak Senopati berprasangka aku mengharapkan kebangkitan dan kejayaan Kediri. Tidak Kisanak. Karena jika hal itu yang aku inginkan, yang akan terjadi adalah sebuah pertumpahan darah. Lagi-lagi, hanya rakyat kecil yang mengalami penderitaan. Kalimat demi kalimat mengalir rapi dari mulut Kertajaya, merasuk sedemikian dalam di hati Sanubari Senopati Diposari dan Senopati Panengger. Diposari mengangguk-anggukkan kepala, dan Panengger yang sampai memejamkan mata untuk merasakan makna kalimat yang baru saja diucapkan oleh Kertajaya itu. Kisanak Senopati Diposari, aku telah mengatakan yang sebenarnya. Kalau Kisanak berprasangka, aku berkeinginan agar Kediri yang telah tergilas dan tumbang itu bisa bangkit kembali. Keinginan itu telah aku kubur dalam-dalam. Aku telah ikhlas dengan kehadiran Singasari, disertai harapan Singasari mampu memberi kesejahteraan kepada rakyatnya. Mengenai kehadiranku di Singasari saat ini, hanya sekedar dilandasi oleh keinginan untuk melihat dari dekat Singasari itu seperti apa. Dan kenyataan yang aku saksikan dari dekat itu memang mendebarkan dan luar biasa. Singasari memang sebuah negeri baru yang mampu melaju dengan pesat di segala bidang. Pembangunan aku lihat di mana-mana. Semua orang sibuk berbuat dan bekerja. Kesibukan itu bukan hanya terjadi di dalam kota Raja Singasari, akan tetapi juga dari desa ke desa. Bahkan konon kabarnya, bekas kota Raja Kediri itu pun juga disibukkan untuk berbenah diri. Hal-hal yang di masa pemerintahan Kertajaya terabaikan dan tidak diperhatikan. Dengan demikian, Kisanak Senopati Diposari, kehadiran Singasari jauh lebih berarti daripada kehadiran Kediri. Namun tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Nah, aku kira aku telah mengatakan yang sebenarnya. Sekarang terserah Kisanak Senopati Diposari. Apa yang akan Kisanak lakukan kepada kami berdua? Apakah Kisanak akan menangkap kami dan menghadapkan kami kepada Duli Tuanku Sri Maharaja Sri Batara Sang Amurwa Bumi? Tidak, Tuanku. Hamba tidak bermaksud membawa Tuanku dan Tuan Putri menghadap Sri Baginda. Namun sebenarnya lah, hamba hanya cemas. Kehadiran Tuanku di Singasari akan menimbulkan riak-riak gejolak. Sekecil apapun riak-riak gejolak itu, harus kami redam. Kami usahakan jangan sampai terjadi. Dengan kata lain, Kisanak Senopati menghendaki agar kami meninggalkan Singasari. Hamba harus mengatakan bahwa kehadiran Tuanku di Singasari saat ini telah diketahui oleh para petugas sandi Singasari. Nah, buktinya Tuanku telah mengetahui sendiri. Hamba sekarang telah menghadap Tuanku.
Hamba mencemaskan jika esok pagi petugas sandi itu melaporkan apa yang diketahuinya kepada Sri Baginda. Maka sangat besar kemungkinan Sri Baginda akan memaksa tuanku untuk datang ke istana. Nampaknya apa yang kau lakukan ini atas dasar gagasanmu sendiri, Kisanak Senopati. Benar, tuanku. Karena hamba merasa eman terhadap tuanku. Tuanku telah mengalami kalah dalam peperangan. Hamba harus menjaga. Jangan sampai tuanku mengalami hal yang lebih pahit lagi. Tuanku Sri Baginda Ken Arok adalah orang yang sulit ditebak hatinya. Tidak mustahil tuanku Sri Rajasa memerintahkan untuk menangkap tuanku dan kemudian mempertontonkan tuanku ke hadapan segenap kaula Singasari di alun-alun. Baiklah, Kisanak Senopati Diposari. Aku melihat apa yang kau lakukan ini adalah untuk kebaikanku. Aku justru berterima kasih. Aku bisa mengerti alasanmu. Dan aku tidak keberatan jika pada malam ini pula aku dan anakku akan meninggalkan Singasari. Dada Senopati Panengger bagai diguncang oleh gempa bumi, runtuh memporak-porandakan hatinya. Yang dilihat di hadapannya saat ini adalah seorang raja yang terlunda-lunda setelah kehilangan kekuasaannya, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan belum puas beristirahat sejenak di Singasari, dihardik oleh prajurit untuk meninggalkan Singasari. Panengger melirik Woro Prihatin. Gadis cantik bekas Sekar Kedaton itu hanya menundukkan wajahnya. Sementara Ki Pandan Aking yang kebingungan melihat kenyataan yang tidak terduga-duga itu, mulai bisa mengerti duduk persoalannya. Ki Pandan Aking mulai mengerti bahwa orang yang bernama Pandewikan yang telah diberinya kesempatan untuk menginap beberapa hari di rumahnya itu adalah Kertajaya, bekas Raja Kediri atau bekas rajanya sendiri. Jagat Dewa Batara, seperti bermimpi. Akan tetapi, ini bukan mimpi. Pandewikan itu ternyata tuanku Baginda Kertajaya. Nyai Woro Prihatin itu anak gadisnya. Berarti Nyai Prihatin itu Sekar Kedaton. Bagaimana ini? Rumahku telah ditempati seorang raja. Padahal sikapku kepadanya sungguh tidak sopan, tidak patut. Woro Prihatin. Iya, Ayah. Berkemaslah, kita segera pergi. Baik, Ayah. Tuanku, ampunilah hamba. Hamba sungguh tidak mengerti jika tuanku adalah Sri Baginda Kertajaya. Ampunilah hamba, tuanku. Selama tuanku berada di rumah hamba ini, hamba berlaku kurang sopan. Kiai Pandan Aking, aku bukan lagi seorang raja. Aku sekarang menjadi kaula biasa, seperti kau. Derajatku sama dengan derajatmu. Kau tidak perlu merasa bersalah. Oh, Dewa, betapa bodohnya aku. Mataku tidak bisa melihat siapa yang berada di depanku. Ampunilah hamba, tuanku. Uang sewa rumah itu harus hamba kembalikan, tuanku. Hamba merasa tidak patut menerimanya. Ampuni hamba, tuanku. Tidak perlu, Kiai Pandan Aking. Uang itu uangmu. Kau justru membuatku kecewa kalau uang itu kau kembalikan kepadaku. Piye iki. Maka demikianlah Woro Prihatin sibuk mengemasi semua barang dan pakaiannya. Senopati Panengger menjadi gelisah. Senopati Panengger kebingungan. Tetapi Senopati Diposari tanggap terhadap kegelisahan temannya itu. Adi Senopati Panengger. Bagaimana, Kakang? Kembalilah kau ke rumahku. Di rumah ada kereta yang bisa kau pergunakan untuk mengantar tuanku Kertajaya keluar dari wilayah kota Raja Singasari ini. Baik, Kakang. Kisanak Senopati Diposari, aku sudah berterima kasih karena Kisanak telah bersedia memberikan peringatan kepadaku. Dan
Kisana tidak perlu merepotkan diri dengan mengantarku menggunakan kereta. Biarlah kami berjalan kaki saja. Oh, tidak, Tuanku. Tuanku akan mengalami kesulitan jika melintasi gerbang kota raja. Tuanku bisa ditangkap jika para prajurit curiga. Maka biarlah Adi Senopati Panengger mengantarkan tuanku ke tempat yang aman. Nah, tunggu apa lagi, Adi Panengger? Baik, Kakang. Senopati Panengger bergegas meninggalkan rumah Ki Pandan Ageng. Senopati Panengger merasa lega karena dengan demikian dia mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan lebih leluasa dengan Sekar Kedaton. Dan tidak berapa lama kemudian, Senopati Panengger telah kembali dengan membawa sebuah kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda. Sudah siapkah engkau, Panengger? Sudah, Kakang. Aku sudah siap. Antarkanlah tuanku Kertajaya sampai di tujuan yang dikendaki. Silakan, tuanku. Silakan, Tuan Putri Sekar Kedaton. Kereta kuda telah disiapkan. Pandan Ageng gemetar melepas keberangkatan Kertajaya. Orang itu berkali-kali mencubit tangannya sendiri, sekedar untuk meyakinkan apa yang dialaminya itu memang peristiwa yang sebenarnya, ataukah sekedar sebuah mimpi. Cubitan di lengannya itu dirasakan sakit, dan Pandan Ageng itu akhirnya meyakini bahwa yang terjadi itu benar-benar sebuah kenyataan, bukan mimpi. Aku minta diri. Selamat jalan, tuanku. Aku mohon diri, Kiai. Selamat jalan, Tuanku. Selamat jalan. Aku juga mohon diri, Kiai. Tuan Putri, selamat jalan. Kisanak Senopati Diposari. Iya. Akhirnya mataku memang melihat bahwa kau bermaksud baik pada kami. Aku mohon diri dan aku ucapkan terima kasih atas kebaikanmu memberitahu kami. Selamat jalan, Tuan Putri. Tuan, ada apa, Kiai? apa yang telah terjadi di rumah saya ini, Tuan? Saya sampai tidak bisa berpikir. Tuanku Kertajaya telah tinggal dalam beberapa hari di rumahmu dengan menggunakan nama samaran Ki Pandewikan. Anak gadisnya, Sekar Kedaton, menggunakan nama samaran Woro Prihatin. Seperti mimpi, Tuan. Sulit dipercaya bahwa Sri Baginda Kertajaya itu telah tinggal beberapa lama di rumahku. Iya. Kenanglah hal itu sebagai sesuatu yang kelak barangkali bisa kau ceritakan kepada anak dan cucumu. Akan tetapi, untuk sementara ini aku mempunyai permintaan kepadamu, Ki Pandan Ageng. Apakah itu, Tuan? Rahasiakan apapun yang kau ketahui. Jangan ceritakan pada siapapun atau pada tetanggamu. Karena cerita yang secuil itu bisa merembet kepada orang lain. Merembet dan merembet lagi. Berkembang biak. Dan kemudian semua orang mengetahuinya. Jika hal itu kau lakukan, dan kemudian Sri Baginda Ken Arok mendengarnya, maka kau akan dipanggil. Kau akan dihukum karena tidak melaporkan keberadaan Tuan Kertajaya di rumahmu. Oh, benarkah itu, Tuan? Iya, aku tidak bohong. Baik, Tuan. Saya akan merahasiakannya. Saya tidak akan bercerita pada siapapun. Baiklah, Kiai. Aku mohon diri. Aku akan menggunakan sisa malam ini untuk tidur. Silakan, Tuan. Baginda Kertajaya telah berkenan tinggal beberapa hari lamanya di rumahku. Ini benar-benar merupakan sebuah anugerah, sebuah pertanda yang baik. Dan uang ini adalah pemberian Tuanku Kertajaya. Uang ini akan aku jadikan jimat. Uang ini tidak akan aku belanjakan. Aku akan berbelanja dengan menggunakan uang yang lain. Uang ini adalah bukti kebanggaanku. Siapa yang tidak bangga jika di rumahnya telah ditinggali raja untuk beberapa hari lamanya? Pantas. Pantas sekali yang bernama Pandewikan itu orangnya pintar. Wawasannya luas, cerdas. Demikian juga dengan anak gadisnya.
Yang bernama Woro Prihatin itu juga pintar, punya otak. Ternyata Pandewikan itu Tuanku Kertajaya. Dan ternyata Nyai Woro Prihatin itu anak gadisnya, Tuan Putri Sekar Kedaton, yang kecantikannya terkenal sampai di mana-mana itu. Wah, bukan main. Mimpi apa aku sebelumnya menerima anugerah yang sedemikian besarnya ini. Uang ini akan aku jadikan jimat. Jimatku, jimat kekayaanku. Berhenti! Siapa yang berada di dalam kereta? Aku prajurit Senopati Panengger. Oh, Tuan Senopati Panengger? Iya, aku. Akan kemana malam-malam seperti ini, Tuan? Aku disusul keluargaku. Aku harus pulang karena ayahku sakit. Siapa yang menyusulmu, Tuan? Pamanku dan adik sepupuku. Kami tidak melihat mereka masuk batas wilayah Kota Raja. Baru saja paman dan adik sepupuku datang melalui pintu gerbang selatan. Buka pintu regol itu, prajurit. Aku tergesa-gesa. Senopati Panengger yang lewat. Buka pintu regol itu. Silahkan, Tuan. Pintu regol sudah terbuka. Terima kasih. Saya doakan semoga ayah Tuan Senopati Panengger sembuh sakitnya, demikian Tuan datang. Terima kasih. Kereta kuda itu telah melewati pintu gerbang timur dan terus melaju di jalanan berbatu diterangi oleh cahaya bulan di langit. Tidak ada yang berbicara selamat dalam perjalanan. Namun keheningan itu kemudian dipecahkan oleh Senopati Panengger. Ampun, Tuanku. Kemanakah hamba harus mengantarkan Tuanku? Kisanak Senopati Panengger. Sebenarnya aku lebih senang jika Kisanak menganggapku Pandewika, bukan lagi Kertajaya. Kertajaya itu sekarang sudah tidak ada lagi. Aku sekarang bukan seorang raja. Hamba tidak mungkin memperlakukan Tuanku Kertajaya seperti itu, Tuanku. Baiklah. Terserah kau, Kisanak Panengger. Akan tetapi aku merasa aku sekarang bukan seorang raja. Aku tidak pantas lagi menerima penghormatan yang tidak seharusnya aku terima. Bagi hamba, Tuanku tetaplah Tuanku Kertajaya. Hanya nasib saja yang menyebabkan keadaan Tuanku seperti sekarang ini. Ampun, Tuanku. Apakah hamba mengantarkan Tuanku ke rumah yang berada di dekat sungai itu? Bagaimana, Prihatin? Kemanakah kita akan pergi? Kita pulang ke rumah yang berada di dekat sungai itu. Sebaiknya jangan, Ayah. Lalu kemana? Kemanapun terserah Ayah. Nampaknya kita akan melakukan perjalanan tanpa tujuan, Prihatin. Kau telah mendengar sendiri Kisanak Panengger. Iya, Tuanku. Kami tidak tahu kemana tujuan kami. Dan Kisanak boleh menghentikan kereta sampai di sini. Selanjutnya, biarlah kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Hamba yang tidak sanggup membayangkan Tuanku menempuh perjalanan tanpa tujuan. Hamba tidak akan tega melepaskan Tuanku dan Tuan Putri begitu saja. Selama ini, kami berdua telah mengalami yang kau cemaskan itu, Kisanak Panengger. Kau tidak perlu mencemaskan aku. Ampun, Tuanku. Apakah hamba diperkenankan mengajukan usul? Apakah usulmu itu? Tidak jauh dari tempat ini, hamba mempunyai orang tua. Orang tua hamba tentu tidak keberatan jika Tuanku tinggal di sana untuk beberapa saat lamanya. Itu terlalu merepotkan. Tidak, Tuanku. Tidak. Tidak merepotkan. Hamba baru lega dan ikhlas melepas kepergian Tuanku jika sudah menentukan arah yang jelas. Arah mana yang akan ditempuh. Baiklah. Jika memang itu kehendakmu,
Aku tidak keberatan. Sang waktu terus bergerak mendekati saat datangnya fajar pagi. Langit di timur semburat merah ketika kemudian kereta kuda itu memasuki sebuah perkampungan kecil. Seorang perempuan tua yang sedang menyapu halaman tertegun. Telinganya yang kurang begitu tajam dipusatkannya untuk mendengarkan sesuatu. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.